Bab ke-39, Will You Marry Me? Fah, kamu selalu bawakan? Tanya Rizka. Entah apa maksudnya malah tanya seperti itu. Bawa apaan? Permen, jawab Rizka ketus. Botol, Fah, botol. Auto mikir dengan ucapan Rizka. Aku ingat-ingat tentang botol. Yang terlintas di otak malah bayangan tampan suamiku. Aku geser kembali bayangan suamiku. Yang keluar malah Song Joong Ki. Hih, ini otak kenapa mendadak pintar? Kelamaan mikir kamu. Fah, Hardik, Rizka. Dua orang laki-laki itu sudah sangat dekat jaraknya dengan kami. Om, lihat deh, ke atas. Ucap Rizka. Ada apa di atas? Tanya salah satu laki-laki itu. Itu ada cicak bawa koper. Kayaknya keberatan deh. Bantuin dulu Ki Om. Jawab Rizka membuatku tepuk jidat. Bisa-bisanya dia bercanda di saat seperti ini. Ngeledek kamu? Hah? Bentar, laki-laki itu. Siapa yang ngeledek? Elak, Rizka. Kalau yang ini beneran deh. Tuh lihat di pojokan. Tunjuk Rizka pada benda kecil yang terpasang di langit-langit pojok lift. Kasih lihat giginya dulu, Om. Perintah Rizka. Yang lebih mencengangkan, kedua laki-laki itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Rizka. Bahkan mereka melambaikan tangannya pada kamera CCTV yang terpasang di lift. Sedang apa kalian? Dasar bodoh. Teriak ulat bulu ubanan. Maaf bos, say hi dulu ke kamera. Jawab bodyguard itu. Enggak perlu. Kalian mau masuk penjara? Ancam Bu Andini. Enggak bos. Bereskan mereka berdua. Cepat. Siap bos. Bodyguard itu kembali maju ke arah kami. Udah siap? Fah? Tanya Rizka. 1, 2, 3. Sekarang, aku menyemprotkan cairan berisi lada bubuk yang sudah dicampur air, juga bubuk cabai yang sudah dimasukkan dalam botol spray kecil ke salah satu bodyguard itu. Begitu juga dengan Rizka. Panas. Perih. Teriak mereka. Bu Andini yang melihatnya beralih maju ke arah kami. Dasar bodoh kalian. Badi aja yang gede. Teriak Bu Andini. Sementara kedua bodyguard itu masih sibuk memegang kedua matanya. Perih-perih dak. Ting. Pintu lift terbuka. Jarak lantai 8 dan lantai 10 menjadikan lift hanya naik sebentar. Aku dan Rizka tak mau melewatkan kesempatan untuk kabur. Aku menarik tangan Rizka untuk segera keluar sebelum pintu lift tertutup. Mau kemana kamu? Hardik Bu Andini. Tangan kanan Rizka justru ditarik oleh Bu Andini hingga membuatku berhenti berlari tepat di depan pintu lift. Mau keluarlah. Masa mau ke pasar? Jawab Rizka. Rizka kemudian melepas tangan yang tadi aku tarik. Ya Allah, ampuni Rizka. Rizka mau bertindak tidak sopan pada orang yang lebih tua. Lah malah sempat-sempatnya dia baca doa. Diarahkan tangan kanan Rizka yang masih memegang botol dan menyemprotkan pada mata Bu Andini. Awau. Perih. Tolong. Pekik Bu Andini. Tolongin aku, dasar bocah tengik. Pinta Bu Andini. Kalau aku gak mau gimana? Tolak Rizka. Makanya jangan berani-berani ganggu keluarga Hendromoyo. Awas kalau sampai mengulanginya lagi. Ancam Rizka. Akhirnya aku dan Rizka keluar dari dalam lift. Ada gunanya juga pintu lift yang selama ini selalu lama menutupnya. Aku dan Rizka memandang Bu Andini dan kedua bodyguardnya yang masih sibuk dengan kedua mata mereka. Semakin diusap, maka wajah akan semakin terasa terbakar. Untung saja orang-orang suamiku mengajariku hal ini. Bahkan mereka yang membuat cairan ini. Jangan ditanya mereka di mana. Aku yang meminta suamiku untuk tidak lagi memerintahkan orang untuk mengawalku. Rasanya risih kalau diikuti. Pintu lift tertutup, membawa mereka entah ke lantai berapa. Biarlah, nanti aku akan meminta rekaman CCTV-nya. Mungkin akan aku gunakan jalur hukum jika perlu. Mbak Nisa, Mbak tahu nggak kalau kita habis ngapain? Rizka membuka obrolan sesaat setelah selesai meeting dengan klien. Memangnya habis ngapain? Kan habis meeting. Jawab Mbak Nisa. Aku sama Seva habis ngelawan ulat bulu ubanan. Maksud kamu Bu Andini? Jadi kalian bertemu sama dia? Cecar Mbak Nisa. Tadi itu habis dari sini. Ngamuk-ngamuk dia. Kenapa semua kontrak kerja dibatalkan? Padahal kan sudah lama dibatalkannya.
Terus, Mbak Nisa gimana? Ya enggak gimana-gimana, kan bagian security udah siap-siap. Papar Mbak Nisa. Tadi itu diusir dari sini. Malah ketemu sama kalian. Nanti bisa minta rekaman CCTV yang ada di lift kan Mbak? Tanyaku pada Mbak Nisa. Bisa banget. Nanti aku suruh orang buat kirim filenya. Jawab Mbak Nisa. Perkara dengan Bu Andini selesai. Bu Andini melakukan perjanjian di atas materai untuk tidak lagi menggangguku. Jika hal itu terjadi, maka rekaman CCTV akan diserahkan pada pihak kepolisian. Semenjak kejadian itu juga, suamiku mengaktifkan kembali orang-orangnya untuk menjagaku. Aku menerimanya, tapi dengan syarat jangan terlalu dekat denganku, cukup awasi saja. Fah, kuliah jam berapa? Pesan dari Rizka saat aku hendak berangkat ke kampus. Ini sudah mau berangkat. Kenapa? Kan jadwal kita sama, balasku pada Rizka. Hari ini memang dapat mata kuliah pagi, tapi sudah 2 hari ini Rizka nggak berangkat. Katanya sakit. Tumben aja bocah kayak dia bisa sakit. Aku nebeng ya. Oke, sekarang meluncur. Perlu waktu sekitar 20 menit agar aku bisa sampai di rumah Rizka. Sesampainya di rumah Rizka, dia sedang duduk di kursi depan rumahnya. Begitu melihat mobilku, dia kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Makasih, Fa, udah mau jemput. Ucap Rizka saat sudah di dalam mobil. Biasa aja kali, jawabku. Rizka kemudian menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Tangannya memegang tas yang dipangkunya. Kamu kenapa, Riz? Tanyaku setelah melihat Rizka yang jeti lebih pendiam. Masih sakit? Lanjutku. Udah mendingan kok, jawabnya. Sakit apa sih kamu? Tumben loh seorang Rizka bisa sakit. Rizka juga manusia kali, Fa, jawabnya lirih. Kalau masih sakit, kenapa berangkat kuliah? Izin dulu kan bisa. Saranku. Hari ini ada ujian, Fa. Dosennya galak enggak mau kasih ujian susulan. Jawab Rizka yang masih menyandarkan kepalanya. Kalau enggak lagi sakit, biasanya begitu masuk mobil tangannya sudah sangat lincah mengutak-atik apa yang ada di dalam mobil. Entah mainan AC, gonta-ganti musik, naik turunkan kaca pintu mobil. Kali ini dia anteng. Suatu hal yang luar biasa bagi seorang Rizka, tapi justru antengnya Rizka membuatku khawatir. Kamu udah sarapan, Riz? Tanyaku saat mobil sudah memasuki kawasan kampus. Rizka hanya menggelengkan kepalanya. Enggak, enak makan. Muak kalau dibawa makan. Jawabnya sambil membuka sabuk pengaman. Kamu pucet banget loh. Kita makan dulu ya di kantin, usulku. Awalnya Rizka menolak, enggak mau makan, tapi setelah aku paksa akhirnya dia mau. Rizka berjalan dengan lambat. Beda dengan biasanya yang penuh semangat. Mungkin dia lemas. Aku apit lengannya dan aku bawakan tas kuliahnya. Loh Riz, kamu demam? Ucapku saat menyentuh kulit tangannya. Rizka hanya tersenyum. Rizka kemudian duduk dan menarik meja agar lebih dekat. Kedua tangannya kemudian dia gunakan sebagai bantal untuk kepalanya di atas meja. Aku kemudian memesan air putih hangat juga teh manis hangat. Sepotong roti juga tadi sudah aku ambil di rak kantin. Kamu mau pesan makan apa, Riz? Tawaku. Enggak deh, ini aja, jawab Rizka lesu. Dia kemudian mengaduk teh manis di dalam gelas dan mengambil sepotong roti coklat. Hui. Tak berselang lama Rizka memuntahkan roti yang baru dimakannya. Rizka. Pekiku kaget. Maaf, Fa, tapi benar-benar perutku mual, ucap Rizka. Enggak apa-apa. Aku mendorong kursiku kemudian mendekati Rizka. Aku pijat tengkuk lehernya agar dia merasa lebih baik. Jangan-jangan dia hamil, ucap seseorang yang duduk di meja sebelahku. Apa maksudmu mengatakan hal itu? Tanyaku padanya. Ya enggak apa-apa. Sekarang lihat deh. Dia muntah-muntah di pagi hari. Bukankah pas sama ciri-ciri orang hamil? Kalau ngomong disaring dulu mulutnya. Enggak tahu apa-apa udah ngomong hamil. Loh, kok kamu enggak terima? Kirim aja enggak, gimana aku mau terima? Dasar aneh. Kenal juga enggak, udah main tuduh. Ingin aku menyiram muka perempuan itu dengan teh yang ada di atas meja. Tapi tanganku malah ditarik oleh Rizka. Fa, aku pulang aja ya, ucap Rizka. Aku anterin ya, usulku pada Rizka. Enggak usah, aku naik taksi online aja. Kamu kan ada kelas pagi.
Tolak Rizka. Udah, nggak usah dipikirin. Jawabku. Aku kemudian membantu Rizka untuk berdiri dan memapahnya. Maaf, Fah, ngerepotin kamu, ucap Rizka. Baru beberapa langkah Rizka melangkah tubuhnya kemudian ambruk. Dia pingsan. Ya Allah Rizka. Aku kemudian jongkok meraih tubuh Rizka. Dia kenapa? Tanya Zaki yang langsung ikut jongkok di hadapanku bersama seorang temannya. Dia pingsan. Jawabku panik. Aku akan menggotongnya. Kamu bawa mobil kan? Tanya Zaki. Aku mengangguk. Zaki langsung meraih tubuh Rizka kemudian menggotongnya bersama temannya. Sementara aku berlari menuju mobilku. Membuka pintu depan dan belakang mobilku. Biar aku yang nyetir. Kamu di belakang jaga dia. Titah Zaki. Aku menurutinya. Aku duduk di belakang dan kepala Rizka kini sudah ada di pangkuanku. Mobil dibawa melesat cepat oleh Zaki. Aku meminta Zaki untuk membawa Rizka langsung ke rumah sakit. Rumah sakit yang aku tuju adalah milik Dokter Gunawan, sahabat suamiku. Sepanjang perjalanan, tubuh Rizka mengeluarkan banyak sekali keringat dingin tapi suhu tubuhnya sangat tinggi. Aku sangat panik dengan kondisi Rizka. Baru kali ini dia begitu. Memasuki depan IGD, Zaki langsung berlari masuk meminta bantuan pada perawat. Tak lama berselang perawat sudah datang dan memindahkan tubuh Rizka pada brankar dan mendorongnya masuk ke ruang IGD. Aku menunggu di luar ruang pemeriksaan. Kamu sudah menghubungi keluarganya? Tanya Zaki. Aku menggelengkan kepalaku. Kemudian aku berlari menuju parkiran karena ponsel dan tas masih ada di dalam mobil. Aku merogoh tas Rizka dan mencari di setiap sudut tas tapi tidak aku temukan di mana benda pipi itu berada. Apa mungkin dia lupa membawanya? Tapi sebelum berangkatkan dia meneleponku. Oh iya, ayahnya Rizka kan kerja di kantor suamiku. Mending aku menghubungi suamiku saja. Segera aku menghubungi suamiku dan memberitahukan keadaan Rizka agar menyampaikan pada orang tuanya. Suamiku bilang akan segera menyampaikan pada ayah Rizka dan akan segera menyusulku di sini. Terima kasih sudah membantuku, ucapku pada Zaki yang saat ini duduk di kursi tunggu. Sama-sama, jawabnya singkat. Ngomong-ngomong aku harus kembali ke kampus. Ada ujian yang harus aku ikuti. Apa kamu tidak apa-apa kalau ditinggal sendirian? Tanya Zaki. Enggak apa-apa. Sebentar lagi juga orang tua Rizka akan datang ke sini. Bawa saja mobilku kalau mau balik ke kampus. Tawarku padanya sebagai bentuk kepeduliannya sudah membawa Rizka ke rumah sakit. Tidak usah. Aku naik taksi online saja. Lagian jaraknya tidak terlalu jauh. Tolak Zaki. Cukup lama aku sendirian menunggu Rizka yang sedang diperiksa. Aku sudah duduk, berdiri, berjalan maju mundur, namun dokter belum juga keluar. Aku sangat khawatir dengan kondisi Rizka. Dia satu-satunya sahabatku, sahabat yang selalu ada di saat aku terpuruk ataupun bahagia. Ya Tuhan, jangan ambil dulu Rizka. Dia masih muda, belum menikah, hanya dia satu-satunya sahabatku. Tanpa terasa air mata ini menetes. Sungguh, aku sangat takut kehilangannya. Dinda. Suara itu membuyarkan lamunanku. Aku langsung menghampiri dan memeluknya. Rizka, Kanda, dia pingsan. Ucapku sesenggukan. Ses, enggak apa-apa. Enggak akan terjadi apa-apa sama Rizka, kata suamiku. Seva, apa yang terjadi dengan Rizka? Tanya ibu Rizka yang baru datang bersama ayahnya. Tante, Om. Sapaku pada orang tua Rizka. Aku melepas pelukanku dan mengusap air mataku. Tadi Rizka pingsan di kantin kampus terus aku bawa ke sini. Ya Allah. Ya, Rizka, ya. Ucap ibu Rizka panik pada suaminya. Sabar Bu, kita doakan semoga Rizka baik-baik saja, jawab ayah Rizka. Bocahnya ya. Sudah dibilang tadi jangan berangkat dulu, tetap aja dia berangkat. Sampai ponselnya ditinggal di meja teras. Geram ibu Rizka. Sesungguhnya ibu Rizka itu sangat khawatir terlihat dari kedua matanya yang berkaca-kaca. Keluarga pasien Rizka. Panggil perawat yang baru keluar dari ruang pemeriksaan. Iya sus, jawab ayah Rizka. Silahkan masuk, pasien sudah sadar. Perawat kemudian mempersilahkan kami semua untuk masuk. Di atas ranjang, tubuh Rizka masih terbaring. Selang infus sudah terpasang di tangan kanannya. Panik nggak aku pingsan? Tanya
Tanya Rizka begitu melihat kami semua berkumpul mengelilinginya. Dasar cungu. Masih saja tanya panik apa enggak? Tahu gitu aku tinggalkan aja waktu kamu pingsan. Gertakku dengan air mata. Enggak tahu apa Rizka kalau aku sudah berpikiran negatif. Ya elah malah nangis. Aku sehat loh. Tadi hanya pura-pura pingsan. Sahut Rizka enteng. Diam kamu. Hardik ibu Rizka. Masih aja kamu bercanda. Begitu mendengar bentakan ibunya Rizka langsung terdiam. Ada rasa lega melihat Rizka yang sudah tak lagi pucat seperti tadi. Putriku sakit apa? Dok. Tanya ayah Rizka pada dokter Gunawan yang memeriksa Rizka. Setelah dilakukan cek darah, dia terkena tipes dan itu sudah lumayan parah. Jelas dokter. Dia harus rawat inap di rumah sakit. Ibu dokter. Lakukan yang terbaik untuk putri saya dok. Ucap ayah Rizka. Rawat dia di ruang VVIP. Akan aku booking 1 lantai untuk dia. Ujar suamiku. Tuh, Riz. Ucapan adalah doa. Kamu kan dulu pengen booking 1 lantai sekarang kesampaian. Ya kali harus sakit dulu kayak gini. Elak Rizka. Aku kan sodeh buat booking 1 lantai. Mending pulang aja. Boleh enggak? Dok? Pinta Rizka. Enggak bisa. Apa kamu mau sakitmu tambah parah? Rizka akhirnya pasrah harus opname di rumah sakit. Terima kasih Pak Bambang, sudah sangat peduli dengan anak kami. Ucap ayah Rizka saat aku dan suamiku hendak pulang. Tidak apa-apa. Rizka adalah sahabat baik istriku. Dia sudah saya anggap sebagai. Stop Pak Bambang. Sergah Rizka. Jangan anggap aku sebagai istrimu. Mendengar ucapan Rizka, ibu Rizka langsung memukul kaki Rizka. Astaga. Ini bocah kalau ngomong. Ini sebenarnya alasan kami tidak memberikan adik buat Rizka. Kami takut kelakuannya akan sama seperti Rizka. Kata ayah Rizka sambil geleng-geleng. Dasar Rizka memang absurd. Malam ini kami ada undangan ke acara pertunangan Ivan di sebuah restoran. Tepat pukul 7 kami sudah bersiap. Tinggal menunggu Mbak Nisa yang masih belum selesai berdandan. Aku nggak usah ikut ya. Pinta Mbak Nisa saat turun dari tangga. Ya enggak bisa. Kan Ivan mengundang kita semua. Lagian Ivan itu kan relasi kita. Enggak enak kalau nggak datang. Sahut suamiku. Akhirnya mau nggak mau Mbak Nisa ikut juga menghadiri acara pertunangan Ivan. Sampai di restoran suasana masih sepi. Hanya ada ibu dan juga Lily serta beberapa orang lain yang mungkin tamu undangan juga. Restoran sudah dihias berbagai macam bunga, salah satunya mawar merah. Kenapa banyak sekali mawar merahnya? Tanya Mbak Nisa. Kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Jawab Mbak Nisa ragu. Aku tahu mawar merah adalah kesukaan Mbak Nisa. Setelah menunggu sekitar 30 menit acara pun dimulai. Aku, suamiku dan Mbak Nisa duduk di meja paling depan sesuai dengan arahan. Malam ini, malam yang begitu spesial untukku. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Ucap Ivan dengan menggunakan mikrofon. Sebelum aku memulai acaranya, akan saya putar sesuatu untuk kalian. Kenapa rasanya sakit kayak gini? Seharusnya aku biasa saja. Aku sudah menolaknya, tapi aku sakit melihatnya dengan perempuan lain. Apa itu karena Ivan, Mbak? Kenapa Mbak Nisa menolak lamaran Ivan kalau Mbak Nisa cinta sama dia? Aku takut dia kecewa, Fa. Kamu kan tahu aku nggak bisa kasih dia keturunan. Dulu juga ibunya menentang hubungan kami karena hal itu. Waktu mau melamar Mbak Nisa kan ibunya sudah merestui Mbak. Kenapa Mbak Nisa tetap menolaknya? Aku takut, Fa. Takut jika suatu saat ibunya kembali mengungkitnya. Mbak Nisa sekarang masih cinta sama Ivan. Dari dulu aku nggak pernah mencintai laki-laki lain selain dia. Bahkan setelah aku meninggalkannya ke Australia. Sebuah rekaman percakapan yang terjadi antara aku dan Mbak Nisa diputar saat ini. Untung saja waktu itu aku merekamnya. Memang kepintaran Seva tiada duanya hingga aku berhasil membuat rencana untuk Mbak Nisa. Tentu saja sudah dengan persetujuan suamiku. Mata Mbak Nisa melotot tajam ke arahku. Sementara aku hanya sembunyi di balik lengan suamiku. Untung saja mejanya bentuk memanjang bukan bundar jeti. Aku leluasa sembunyi di balik lengan suamiku. Ivan mendekat ke arah Mbak Nisa kemudian membawanya ke atas panggung. Mungkin ini bukan hal yang pertama aku lakukan untukmu. Bahkan jika kali ini kamu tetap menolakku, aku akan terus berusaha agar kamu mau denganku.
ucap Ivan pada Mbak Nisa. Aku bukan wanita yang sempurna. Kamu tahu itu. Sentak Mbak Nisa dengan linangan air mata. Cinta itu bukan berarti harus mencintai orang yang sempurna, Nisa, jawab Ivan. Ivan lantas menekuk satu lututnya, mengeluarkan kotak kecil berwarna merah dari saku celananya. Will you marry me? Anissa diningrat Hendromoyo. Tunggu, teriak seorang perempuan yang waktu itu datang bersama Ivan menghadiri ulang tahun Baby ya.